langsung mulai aja ya, Bu. Ya, Nah, kenapa sih Bu Dini ini memilih membuka peluang usaha kuliner? Ini aku penasaran banget. oh gitu. Ya sebetulnya sih, kenapa kuliner? Karena ini yang paling familiar dengan saya gitu. Saya dekat dengan eh, dunia masak memasak sejak kecil. Karena di keluarga saya tuh suka makan enak gitu. Terus kalau misalnya Iya. ada makanan enak, pingin coba bikin sendiri di rumah gitu. Jadi kita tuh emang pecinta makanan enak aja. Udah gitu, alhamdulillah kedua orang tua dari kecil memperkenalkan berbagai jenis masakan, baik dari dalam dan luar negeri. Jadi selera saya tuh campur aduk lah. Saya tuh kalau makan pemakan segala, pemakan segala gitu. Jadi itu penting sekali mungkin ya buat para orang tua untuk memperkenalkan makanan eh, dengan Padannya. berbagai, ya karena supaya lidahnya terbiasa gitu. Kayak misalnya kan orang orang Padang gitu ya, karena udah biasa makan makanan yang berbumbu terus, akhirnya kan kalau dikasih makanan kayak masakan Jepang atau gitu kan rasanya tawar gitu jadinya. Kalau saya dia mau yang tawar, mau yang berbumbu, mau yang pedas, mau yang ekstrim gimana juga bisa gitu. Eh kalau kaitannya dengan dengan masa kecil, saya memang dari kecil itu suka tertarik dengan bidang kuliner. Mungkin dulu namanya bukan bidang kuliner ya. Seru banget berarti ya, Bu. Ya, dulu waktu SD pelajaran favorit saya adalah PKK. PKK itu mungkin sekarang nggak ada PKK ya. PKK itu Sekarang ya jarang. pendidikan kesejahteraan keluarga gitu. Itu Hmm. dari kelas 3 SD kalau nggak salah udah ada pelajaran itu, dan saya sangat menyayangkan kenapa pelajaran itu dihapus gitu, padahal penting banget. Pertama, disitulah saya mulai mempraktekkan resep gitu, Iya. resep masakan dari buku buku cetak di buku PKK tersebut. Jadi ada resep-resep yang memang bisa dipraktekkan uh, oleh anak-anak gitu. Misalnya dulu saya ingat bikin oli bolen. Oli bolen itu semacam pakai ragi gitu ya. Halo Maulan Faid. Maulan Faid. Halo Terima kasih sudah Fahid. join. Terima kasih sudah Udah mulai join. ada lagi. Oh, ini ada dari Kasum Enko itu Dipta. Dipta. Pak Dipta, Mas Dipta, Kang Dipta. Ya, dari situ emang ketertarikan saya dari kecil itu memang dari kuliner gitu, secara alami gitu. Kemudian sebagai anak kecil saya suka sekali belanja di pasar. Kalau bibi-bibi yang kerja di rumah kalau berangkat ke pasar pagi-pagi, saya sering minta ikut gitu. Sering minta ikut ke pasar gitu kan, aneh kan, anak kecil senang ke Iya. pasar. Dan saya ingat di usia mungkin kelas 1 SD gitu ya, saya udah minta dibeliin peralatan masak yang kecil-kecil, yang Wah, mini-mini itu loh, keren. di pasar juga. Ya. Nah itu dulu ada kompor minyak tanah yang mini gitu, yang memang benar bisa dinyalain apinya gitu. Iya, iya. Dan saya di situ belajar ke si bibi, nggak tahu bibinya siapa, lupa waktu itu. Minta diajarin bikin sayur sop karena itu kesukaan saya. Nah gitu. Pokoknya ini sih menggambarkan, karena ini kita bicara dalam konteks pendidikan gitu. Itu naturally gitu, anak tuh udah kelihatan gitu minatnya di mana dari usia seperti range usia segitu. Dari situ kan kelihatan konsisten nggak dia dari kecil seperti itu, apa sampai sampai misalnya dia usia masuk SMP dan SMA masih konsisten nggak? Ternyata saya konsisten. Nah, saya tuh waktu sekitar kelas 4 SD sudah bisa mulai bisa bikin cake gitu.
4 SD. Terus apa, di luar kuliner saya udah bisa juga bikin celemek. Kelas 6 SD udah bisa jahit sendiri. Pokoknya Wah. terbiasa dengan perkulineran gitu. Nah, udah Mm-mm. gitu SMP saya pilih ekskul apa coba? Tata Boga. Tata Boga di situ. Memang konsisten ya, Bu. Dari Iya, kecil udah suka kalau nggak baca. salah dulu ekskul tuh seminggu sekali. Jadi saya senang sekali tiap minggu tuh bawa panci, bawa peralatan masak, Mm-mm. sayur-mayur gitu ke sekolah gitu. Ya apa sih? Ya mungkin itu suatu apa? Suatu apa? Eh, Bukan hikmah ya apa ya? Ya pertanda bahwa sejak SD terus SMP masih konsisten di bidang ketertarikannya di bidang itu. Terus udah gitu Mm-mm. masuk SMA saya eh, saya dikenal sama beberapa teman saya, katanya Dini itu di rumahnya selalu menghilang, kemana, ke dapur katanya. Terus udah gitu kok aneh sih mainannya di dapur gitu kan. Zaman saya dulu ya belum ada YouTube, belum ada medsos, belum ada apa, jadi sumber-sumber untuk belajar masak itu kan hanya di buku-buku masak atau enggak majalah Mm-mm. gitu, Betul. majalah-majalah. Pada saat itu dan ibu saya ibu saya senang sekali beli buku masakan, terus langganan majalah yang dulu itu majalah Femina yang apa yang terkenal gitu ya, resep-resepnya bagus-bagus gitu. Ya saya sering praktek dari sejak SMP SMA itu saya sering praktek. Nah udah gitu uh, oh iya saya waktu SMA udah bisa bikin tumpeng Wah, untuk tumpeng. dilombakan, tumpeng. Tumpeng Jadi sendiri levelnya atau memang cuman pada bareng-bareng saat bantu. iya iya pada saat itu saya belum terlalu aware gitu bahwa emang apa ke passion saya kan, saya belum ada kata passion mungkin ya, emang benar-benar konsisten di kuliner gitu sampai suatu saat saya memang berminat untuk apa kuliahnya di MHI untuk dunia masak memasak ya. Mengambil jurusan tata boga juga. Tapi rupanya mungkin ayah saya almarhum belum ada visi gitu ke bidang kuliner. Jadi Mm-mm. lebih ke bisnis yang sudah ada, mungkin diharapkan saya meneruskan gitu. Akhirnya nggak bidang kuliner. Tapi ya itu tidak pernah mati. Passion itu tidak pernah mati sampai di usia dewasa saya menikah, punya anak dan sebagainya gitu ya. Akhirnya uh, waktu anak saya masih kecil-kecil, ada suatu kejadian di mana saya harus mencari uang tambahan gitu. Disitulah saya mulai apa bikin gitulah sedikit-sedikit. Sampai akhirnya jualan menghasilkan uang. Ya itulah cikal bakal saya di dunia apa berbisnis Kuliner. kuliner gitu. Maju lagi ya gitu sih sebetulnya kan saya memang bekerja juga dulu, tapi sejak tahun 2000 full di rumah. Terus anak masih kecil-kecil ya belum kepikiran juga untuk menseriusi bidang kuliner sampai akhirnya saya uh, udah apa sih iseng-iseng bikin resep-resep yang kira-kira disukai sama orang, terus ya ternyata disukai sama temen. Waktu itu pertama kali saya jual risoles itu sekitar tahun 2015 lah ke teman-teman yang tinggal di Jakarta. Dulu saya jual risoles hanya 2.500 satunya. Terus teman yang Jakarta bilang, oh, kenapa murah-murah teuing? Kok murah gitu? Udah jangan 2.500, 5.000 aja katanya. Ya akhirnya Itu saya tahun berapa Bu, mulai itu merintis? sekitar mungkin 2015-an kali ya gitu. Tapi 2015. nggak diseriusin dengan karena dikerjakan sendiri ya kapasitas juga terbatas. Halo Maulan Faid, halo Ibu.
Siapa itu? Itu alumni atau Ini profesor? salah satu speaker Bu Faid. Halo Oh, Faid. Faid. Halo, Faid. Ada Teh Mary. Hai Teh Mary. Aduh. Teh Mary ini teman SMA saya. Eh, Halo Ibu Miriani. ya, tapi beliau kayaknya anak-anaknya sudah besar ya. Ini apa sih? Mungkin sekarang hikmah dari COVID-19 ini kan orang-orang mulai beralih ke sekolah non formal ya. Iya betul Supaya sekali bisa Bu. mengembangkan bakat bakat dan minat masing-masing lebih tajam Iya, gitu sehingga lulus misalnya kalau SMA lulus SMA udah jelas gitu tracknya kemana gitu ya. iya Nah, betul kembali sekali. lagi ke kembali lagi ke Iya, kuliner, kembali lagi ke bisnis kuliner. dari passion. Eh, Alhamdulillah baik, Faid. Faid gimana sehat? Ya, Baik, alhamdulillah Faid kelas Faid. Faid kelas berapa? Faid kelas berapa? Kelas berapa Bu Silvi? Faid sekarang kelas 12. Oh, Kelas sudah kelas 12 dua SMP. belas. Boleh dong. Iya, boleh. Yuk. Boleh dong. Ya, jadi mungkin dari awal kisah saya itu dari passion emang mungkin bisa dilihat anak itu konsisten di bidang apa, mungkin begitu ya, Bu Silvi. Iya. Eh, seperti eh, seperti apa? Lucu ini Faid. Eh, Nanti kapan-kapan Ibu mau main ke Fikar, mudah-mudahan bisa ketemu sama Faid ya. Iya, itu apa sih? Ya mungkin itu ya karena nah dari situ eh apa ya saya bicara awal cikal bakal passionnya itu dari situ. Mungkin bisa Uh, bisa next question. Next, oke. Tadi kita ngebahas tentang uh, pandemik ya Bu. Tadi ngebahas pandemik, terus sekiranya apakah dampak pandemik saat ini itu berdampak sekali nggak sama bisnis kuliner yang Bu Dini jalanin saat Hmm. ini? Ya sebetulnya tadi kembali lagi ke kita kembali lagi ke tentang passion dulu ya. Ya memang sebaiknya kita menjalankan yang sudah apa sih bidang yang sudah familiar dengan kita gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan pandemi, alhamdulillah sebetulnya ini saya tuh baru menseriusi kembali bidang ini itu dari pertengahan Januari. Berarti itu kan awal-awal itu sudah heboh sekali corona Iya. di Wuhan ya. Nah, saya baru mulai serius gitu, serius sih karena ada faktor pendorong yang sangat kuat ya. Saya harus start bisnis untuk mencari sesuap nasi. Ya kadang kan banyak ya triggernya tuh banyak untuk kita agar Iya. mulai. Jadi justru pandemi ini saya dibantu dengan keadaan pandemi ini gitu. Karena kan bidang saya frozen food. Nah ini seperti ini nih. Ini kemasan ini seperti ini. Kemasan ini kan frozen food ya. Ya, Kenapa ya teman-teman frozen yang mau itu? order. Nanti bisa. Ini resource frozen ya, Bu? Ya frozen. Jadi nanti Ini ini goreng teman-teman yang mau sendiri. order bisa langsung Uh, kontak kenapa fro? apa Bu Ya. namanya? Kenapa frozen? Karena saya bisa atur produksi dengan stok gitu. Kalau misalnya buy order repot juga gitu untuk manage-nya. Macam-macam sih, tergantung Oh customer iya. masing-masing. Saya tuh paling nggak bisa kalau diburu-buru gitu, diburu-buru deadline pesanan gitu. Jadi dengan frozen itu enak, kita bisa stok, baru nanti kita jualan. Jadi target saya tuh setting jumlah produksi, lalu
ya pokoknya berapapun yang saya bikin harus habis gitu. Jadi bukannya saya lebih suka saya produksi dulu sekian gitu, baru saya jualan, dibandingkan harus memenuhi pesanan-pesanan yang ada deadline-nya gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah jadi berkah dari pandemi sebetulnya. Banyak sekali, banyak cerita-cerita cerita-cerita sukses gitu ya mungkin. Saya sih kalau dibilang sukses belum lah ya, masih ada target-target yang belum saya capai. Tapi kan kita lihat sendiri di lingkungan kita teman-teman kita yang tadinya bahkan tidak bisa masak sama sekali sekarang punya produk gitu, punya produk yang untuk dijual gitu. Seneng aja saya lihatnya. Yang tadinya ada teman saya dokter gitu ya, tadinya hanya bisa masak-masak sederhana, gradually gitu. Karena banyak di rumah, jadi bisa bikin awalnya sih. Iya, jadi banyak sisanya ya. Tapi terakhir saya lihat udah bisa bikin lapis legit. Wah hebat banget, saya aja belum pernah bikin. Ya gitu. Jadi mungkin orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya ingin menekuni bidang kuliner. Iya. Apalagi yang sudah emang mahir gitu dari SMP tuh sudah mahir kayak keponakan saya. Dari usia kelas 7 itu udah bisa bikin cake yang berhias gitu. Karena homeschooling. Jadi fokusnya emang ke hobinya gitu. Jadi hasilnya lebih bagus dibandingkan anak yang memang terbebani oleh beban kurikulum ya. Banyak tugas. Jadi ya, udah jadi pusing sama ada. Iya, jadi udah capek gitu bikin-bikin kayak gitu. Ya seperti itu kalau dihubungkan dengan pandemi. Lanjut nih. Karena Bu Dini bisnisnya tuh dari passion ibu ya, ibu suka masak. Dari kecil tadi cerita Ibu Dini. Ini kenapa bisa berani gitu Bu, tertarik terjun ke peluang usahanya kuliner? Karena kan banyak nih orang yang punya passion tapi belum berani mereka menerjunkan dirinya nih ke kuliner. Ini gimana nih meyakinkan diri? Itu ini Bu Silvi kan Iya, betul ini Bu Silvi. memberanikan diri mungkin ya. Nah itu yang apa sih yang kadang-kadang, yang bukan kadang-kadang, mostly gitu ya, mostly itu kayak kan kita sering ya melihat ada seminar bisnis, workshop, macam-macam lah yang dari harganya dari gratis sampai yang berjuta-juta gitu kan. Ya, Bu Silvi juga benar-benar. Tapi ada yang miss gitu di apa? Ada yang miss di event-event itu. Pertama menyamaratakan kondisi seseorang. Kan orang tuh berbeda-beda, tidak mungkin seragam kan, tidak mungkin seragam kondisinya kan. Yang utama itu untuk memulai bisnis tuh kita harus persiapan mental. Yakin gitu ya Bu sama diri. Itu yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Kitanya harus benar-benar siap mental, apalagi yang tadinya karyawan yang digaji setiap bulan gitu, yang income-nya tuh pasti gitu. Itu akan tidak nyaman. Itu dia akan harus keluar dari zona ada testimoni dari Pak Afi ya. Pak Afi. Halo Pak Afi, Assalamualaikum. Itu dia harus keluar dari zona nyamannya kan, yang dimana ada penghasilan tetap gitu. Pasti akan gamang kalau benar-benar mengandalkan penjualan bisnis barunya gitu. Jadi pertama-tama sih memang mental dulu, membangun mental dulu. Mungkin macam-macam ya kondisi psikologis orang. Kalau saya sendiri, pengalaman saya pribadi, awalnya sempat merasa ragu nggak Bu? Ragu. Jadi gini, saya sudah tahu gitu roadmap-nya kayak gimana, apa yang harus saya tempuh. Tapi apapun itu, mau bisnis, mau apapun lah ya, pasti langkah pertama itu yang paling sulit.
Kalau kita sudah mengatasi langkah pertama itu, insya Allah kesananya akan lebih mudah gitu, bertekad. Jadi kalau merasa diri ini belum kuat gitu ya untuk keluar dari comfort zone, kan kita tuh kan berada di comfort zone. Misalnya seorang guru misalnya, guru seperti Bu Silvi misalnya, terus udah gitu harus misalnya berhenti dari bidang ngajar harus misalnya berbisnis gitu. Itu kan harus perlu dorongannya apa gitu. Kalau saya sih memang kebutuhan di mana saya harus segera berpenghasilan gitu. Itu pertama. Terus kalau ini kembali lagi ke mental, ya kalau kita merasa mental kita belum kuat, masih galau, masih mikir-mikir, masih gimana kalau nggak laku, gimana kalau ini, gimana kalau itu, gimana gitu. Itu kita harus banyak pikiran-pikiran yang ya. Jadi pertama ya harus mengenal diri sendiri dulu gitu. Misalnya kita merasa belum terlalu termotivasi atau banyak ketakutan gitu, ya kita dekati orang yang kepribadiannya kuat gitu, yang selalu optimis, yang positive thinking. Nah itu salah satunya tuh Pak Doni. Mana Pak Doni masih ada nggak? Tidak pergaulan dengan Pak Doni itu nggak tahu. Pak Doni secara usia lebih muda dari saya, tapi levelnya beliau itu anak dari kakak almarhum ayah saya gitu. Ya itu karena mungkin lingkungan Pak Doni juga positif, jadi kebawa-bawa gitu. Waktu itu kenapa? Iya, jadi ikut positif juga ya Bu. Ya jadi lingkungan itu berpengaruh. Coba misalnya kita lagi start bisnis, terus kita di lingkungan orang-orang yang pesimis. Misalnya kita jualan cilok ya, kita yakin cilok kita itu bisa bersaing dengan orang lain gitu, ada keistimewaan misalnya. Terus kalau kita gaul sama orang di lingkungan yang negatif, pasti ngapain lu jualan cilok, udah banyak yang jualan cilok, paling ya, pokoknya gitu ya, negatif gitu. Padahal coba jualan aja belum gitu. Jadi itu sebetulnya mental dulu yang harus dibangun, keyakinan kita. Kalau kita yakin produk kita bagus, terus bisa bersaing, dan kita punya niat untuk memuaskan customer kita, insya Allah sebetulnya jalan itu terbuka gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya dibilang risoles juga kan banyak juga yang bikin gitu. Tapi kan saya pikir saya punya keistimewaan, rasa saya beda sama produk lain gitu. Dan ya banyak kelebihannya, diantaranya saya tidak menggunakan MSG gitu, itu aman buat orang tua. Sedangkan kan banyak yang mengandalkan. Oh iya. Ya terima kasih. Iya, hati-hati pagi. Waalaikumsalam. Yaitu kalau kita sudah di lingkungan yang positif, ya insya Allah gitu akan lebih mudah kita melangkah gitu. Ya pokoknya surround yourself with positive people gitu, itu penting banget. Karena dulu saya merasa ya di lingkungan yang negatif itu sulit kita untuk berkembang. Ibaratnya kita tuh tanaman gitu ya, kalau kita di tanah yang tidak subur, kurang cahaya, kurang air gitu, kurang terus ditaruh di pojok yang tidak baik itu, tentu kita tidak akan tumbuh gitu, tidak akan tumbuh maksimal. Beda kalau kita tanaman ditempatkan di tempat yang penuh cahaya. Kita analogikan cahaya itu doa dari teman-teman, dari orang tua, dari orang-orang positif, kan nanti pohon itu akan berkembang dengan baik gitu. Betul banget Bu. Itu yang menurut saya step yang pertama yang harus dilakukan, masuk ke lingkungan orang-orang yang positif, yang mendukung kita. Padahal waktu saya memulai ini, saya dalam keadaan yang artinya untuk orang kebanyakan itu sedang dalam kondisi yang tidak baik gitu ya.
Mm-mm. saya berhasil atas izin Allah saya berhasil keluar dari pusaran masalah gitu karena ditarik oleh orang-orang yang positif gitu. Nah, selain itu sebetulnya ini tidak ribet, pokoknya asal ada gitu di dalam hidup kita ini, dalam episode hidup kita ini ada orang yang positif gitu yang selalu support kita. Ya bisa orang tua, bisa teman, bisa saudara, bisa siapa aja gitu. Itu penting. Siapa aja itu penting. bisa. Terus hal kedua, ya jangan suka membanding-bandingkan mungkin ya. Ya kita juga ya itu sebetulnya tidak sejalan dengan semangat ajaran agama Islam gitu ya. Dan agama manapun saya pikir. Maksudnya kita tuh Allah sudah menggariskan hidup kita tuh masing-masing tuh jalannya beda-beda gitu. Jadi jangan misalnya kita terlalu banyak membanding-bandingkan kondisi diri kita dengan orang lain gitu. Karena kita akan kecil hati mungkin ya. Mungkin kita modal hanya sedikit misalnya. Orang lain sih begitu mulai usaha, wah peralatan udah lengkap, karyawan udah pokoknya udah terbawah gitu. Tapi itu kan tidak menjamin, bukan jaminan kesuksesan. Sebetulnya jaminan kesuksesan itu ada di diri kita sendiri gitu. Apakah kita istiqomah gitu, konsisten dengan apa yang kita rintis atau enggak gitu. Yang kedua apa ketiga ya. Jadi pokoknya kalau modal terbatas mulai aja gitu, jangan kecil hati, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Terus ya kita tantangan selanjutnya adalah membiasakan diri dengan rutinitas baru. Yang tadinya kita tuh tidur bisa lama gitu. Kalau udah di bidang kuliner kan nggak bisa gitu lagi gitu. Kita harus lebih disiplin waktu, mengatur waktu tidur dan sebagainya supaya kita nggak tepar gitu. Terus jangan takut juga sih nerima kritik dan saran orang lain. Dan kita harus sadar tidak semua orang suka produk kita gitu. Dan itu jangan membuat kita kecil hati. Kalau kita merasa oh ini produk kita cukup baik gitu, tapi ada yang nggak suka ya wajar, nggak mungkin kan ada makanan yang benar-benar disukai sama semua orang kecuali nasi kali sama air putih. Teh aja ada berbagai rasa ya, ada berbagai macam, kopi aja ada berbagai macam gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat kritikan atau masukan, kita tampung gitu, jangan jadi udah kalau gini sih mendingan langsung gitu, ciut gitu. langsung ciut ya, langsung down. Iya, asal kita yakin gitu, dan itu justru baik ada masukan dari orang lain, karena itu sebetulnya tools gratis kita untuk mengupgrade produk kita gitu, sebetulnya kayak gitu. Nah, jangan bosan-bosan evaluasi produk kita gitu. Seperti gitu, sebetulnya awalnya seperti itu. Kalau misalnya kita itu aja PR-nya udah banyak kan, itu PR-nya udah banyak. Jadi kalau kita udah menjalankannya dan harus yakin dan gini, pasti gitu kalau bidang kuliner itu capek gitu. Kadang-kadang kalau orderan lagi banyak, capek banget gitu, kita tuh badan capek, terus kurang tidur segala macam. Ya kalau misalnya emang capek, ya kita istirahat. Tapi jangan berhenti gitu. Jangan berhenti, istirahat aja dulu secukupnya gitu. Terus ya seperti itu. Dan kalau lagi sepi kan kita aduh gimana nih, belum ada penjualan. Saya juga mengalami masa-masa kayak gitu. Nah, itu ya sebetulnya ujian dari Allah ya, kalau menurut saya. Allah pingin kita begging gitu, ya Allah ini kenapa kok penjualan seret gini, jadi minta jadi kita tuh soal itu teguran sayang dari Allah, supaya kita teh korpus Sundanya kelihatan supaya kita lebih yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada gitu. Allah tuh selalu ada gitu, mengawasi kita gitu. Ya itu sih sebetulnya pertama ya mental dulu sih sebetulnya, jangan mudah down ya Bu. Iya mungkin sekolah-sekolah non formal kayak tingkat school itu bisa lebih ditingkatkan ya untuk personal development ya, ya punya karakter yang lebih
lebih kuat dan tidak mudah menyerah gitu sama keadaan. Amin. Iya, begitu. Next ya Bu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara generasi muda nih mengikuti langkah Bu Dini? Mungkin ada nih teman-teman yang lagi nonton pengen membuka usaha sesuai passion tapi masih maju mundur nih, gimana? Ya sebetulnya kembali lagi ke mental lagi gitu ya, mental positif. Terus kalau masih belum punya produk, ya saya juga nggak bisa kasih masukan gimana karena setiap orang berbeda. Yang jelas sih sebaiknya ya ambil produk yang emang dekat dengan kita gitu, yang udah familiar. Jangan misalnya saya orang Sunda gitu, terus makanan sehari-hari makanan Sunda, terus kadang-kadang ya makanan terus sudah gitu tiba-tiba saya ambil usaha restoran Padang gitu misalnya yang ekstrim yang saya tidak terlalu menguasai gitu. Itu hanya contoh. Familiar. Iya, kalau saya bisa kasih masukan ini usaha ya siapapun gitu ya. Mendingan usaha ini, mendingan usaha itu. Ya saya udah kaya raya kali ya dengan cepat karena udah bisa nebak produk apa yang ini yang bakal booming gitu kan, nggak tahu juga gitu, harus coba aja. Jadi ya itu ambil bidang usaha yang sudah familiar, ya tekuni aja gitu, tekuni insya Allah kalau kita sabar gitu suatu saat akan menghasilkan gitu. Sebetulnya gitu aja sih, semua bisnis itu seperti itu, seperti nasihat dari almarhum ayah saya, mendirikan bisnis itu pedihnya itu hanya 1-2 tahun. Nanti setelah itu kalau kita sabar, insya Allah akan menghasilkan sesuatu. Artinya kita sudah semakin familiar, kita sudah tahu customer kita siapa gitu, udah punya pola gitu, udah punya sistem, dan kita bisa delegasikan ke orang, kita fokus ke pengembangannya. Ya sebetulnya seperti itu. Tapi saya berdasarkan referensi yang saya baca, justru orang gagalnya di 2 tahun pertama itu gitu. Jadi hanya sekian persen yang bisa bertahan gitu. Mungkin 10% ke bawah gitu yang survive, kecuali orang yang bermodal besar langsung ambil franchise gitu mungkin ya, itu mungkin tingkat kesuksesnya lebih tinggi. Tapi kalau kita kalau kita benar-benar produk sendiri gitu, benar-benar produk kan orang macam-macam ya, ada yang sebagai reseller gitu, nggak mau produk. Sebetulnya jadi reseller juga tidak jelek gitu. Beberapa reseller saya sampai bisa nabung lumayan banyak gitu dengan jual produk saya. Nah itu kalau misalnya itu kan suatu alternatif ya, tapi menjadi produsen itu memang yang paling berat gitu. Bisa untungnya gedean reseller daripada produsen gitu. Seperti itu gitu ya. Tapi itu memang harga yang harus kita bayar gitu untuk produk kita lebih dikenal dan menyebar gitu. Seperti itu ya, kayak gitu. Ada lagi. Mohon maaf Ibu, nih jaringannya lagi ada bermasalah di sini. Kita lanjut nih pertanyaan terakhir. Saat ini kan usaha kuliner tuh lagi banyak banget ya Bu. Gimana sih Bu Dini nih menghadapi persaingan pasar yang sedang lagi ini banget ke bisnis kuliner? Ya, betul sekali. Ini kerasa banget sama saya sekarang. Nampaknya semua orang sekarang jualan, nampaknya sekarang semua orang punya produk gitu. Itu memang mempengaruhi pie. Jadi harus bagi-bagi gitu, kita bagi-bagi customer. Selama ini saya banyak mengandalkan reseller gitu. Di situ terasa sekali
nih reseller sudah mulai tergoda dengan produk-produk baru gitu. Ya itu sih kalau saya sih berstrateginya saya memang menyeriusi bidang ini itu bukan untuk level yang rumahan gitu. Jadi saya mau scale up ke food industry. Jadi kenapa saya begitu? Karena saya kan kalau menghitung, jadi saya tuh gini, saya pasang target akhir tahun ini omset saya harus berapa gitu, karena saya butuh untuk masa depan anak-anak saya gitu. Kalau misalnya saya gini-gini terus, ya paling hanya untuk sehari-hari aja. Berarti saya harus berpikir besar. Berarti saya harus konsultasi ke teman-teman yang emang expert di bidang itu gitu. Nah dari situ ya saya berstrategi. Selama ini barang saya kan banyak lewat reseller, tapi reseller kan fluktuatif gitu. Kadang-kadang suka-sukanya reseller aja, lagi suka barang apa, nggak selalu kan jual barang kita. Satu reseller tuh bisa beberapa produk gitu. Nah saya sedang berstrategi gimana caranya supaya ini jadi food industry. Jadi saya kembangkan varian yang lebih banyak, bisa masuk ke supermarket gitu, besar atau catering gitu, kayak gitu. Nah itu jelas ya harus ada kesiapan untuk meningkatkan kapasitas produksi gitu. Nah itu harus dilatih. Jadi persaingan ini justru sehat menurut saya gitu. Kan lama-lama akan audisi sendiri mana yang emang cuma coba-coba atau memang serius gitu. Kalau misalnya ini ya harus benar-benar strategi dan berinovasi tentunya, ya nggak bisa kita misalnya udah orang lain produknya udah macam-macam ini terus kita tuh aja gitu, nggak bisa. Akan kemana ya Bu? Ya makanya, dan kita juga harus mengukur kekuatan saya gitu. Ya saya sih kan udah bukan ABG lagi. Ya saya harus join forces juga sama orang yang saya lebih suka suka fokus ke produksi, dan saya akan mungkin merekrut atau kerjasama dengan orang yang fokusnya ke marketing gitu. Ya hal-hal seperti itu sih. Kalau misalnya kita berpikir maksudnya gini, kita targetnya harus jelas gitu. Targetnya harus jelas. Kalau kita udah jalanin aja gitu. Ya kalau saya sih karena sempat ikut coaching gitu, jadi harus ada target gitu. Jadi kalau istilahnya kalau menghadapi persaingan ya jawabannya itu buat saya, buat orang lain belum tentu. Jangan takut aja lah, jangan takut, kan Allah bersama orang-orang yang berani. Jadi udah usaha yang hati ya Bu. Itu aja terus gitu. Kalau soal naik turun ya biasa lah dalam bisnis seperti itu. Ya intinya kembali lagi semuanya juga kembali lagi ke mental positif gitu. Apapun itu gitu. Nah itu udah Bu Dini, penjabarannya tadi super banget, keren banget. Terima kasih hari ini udah berbagi dengan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat buat amin. Terima kasih. Amin. Pas banget ini udah mau 1 jam kita berbincang-bincang. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mumpung kita masih siaran IG Live nih, ayo yang mau bertanya boleh. Mungkin belum ini ya. Iya nih. Ya mungkin teman-teman malu nih buat nanya. Oke, Bu Dini terima kasih banyak waktunya udah menyempatkan diri bergabung dengan Jalan. Sampai jumpa di next mungkin di Jalan selanjutnya, kita bisa berbincang-bincang lagi nih Bu Dini. Insya Allah. Insya Allah. Sukses selalu untuk
usaha kulinernya dan juga tetap menjaga kesehatan terus Bu Dini. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman di IG Live selanjutnya yang belum bergabung. Jangan khawatir, kita bakalan post ya IG Live kali ini ke YouTube juga. Nanti teman-teman bisa saksikan di YouTube. Terima kasih teman-teman. Mungkin saya tutup IG Live kali ini. Sehat terus, jangan lupa nih kalau keluar rumah gunakan masker, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.